Pernah nggak sih kamu kepikiran di mana sebenarnya kamu tinggal? Mungkin sebagian dari kalian bakal menyebutkan desa kalian, kota kalian, atau menyebutkan negara kita tercinta, Indonesia. Dan kalau menulis alamat, mungkin biasanya orang bakal menuliskan sampai ke nama kota atau kabupaten tempat tinggal mereka. Atau terkadang sampai ke nama provinsi atau nama negara. Misalnya alamat ini. Jalan Bangkilai, nomor N842, RT 430, Dusun Bumi Etam, Desa Suargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Terus, apakah cuma sampai di situ aja? Apakah masih bisa dilanjutkan? Ya, tentu saja bisa. Lanjutannya adalah Asia Tenggara, benua Asia, planet Bumi. Terus, Bumi itu ada di mana sih? Bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan sekitar 100.000 km per jam. Namun, ternyata Bumi tidak sendirian. Soalnya, Bumi itu cuma salah satu dari 8 planet yang mengitari matahari. Selain Bumi, ada Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Matahari beserta planet-planet yang mengitarinya itu disebut sebagai tata surya. Dan tata surya itu ternyata tidak hanya mencakup matahari beserta planet-planetnya loh. Ada satelit alami seperti bulan yang mengelilingi bumi, Phobos dan Deimos yang mengelilingi Mars, serta Europa yang mengelilingi Jupiter. Di tata surya kita sendiri setidaknya terdapat 284 satelit alami yang telah diketahui. Juga terdapat cincin planet. Yang paling terkenal adalah cincin Saturnus. Selanjutnya, terdapat juga planet kerdil. Menurut International Astronomical Union, terdapat 5 planet kerdil yang ada di tata surya kita, yaitu Pluto, Eris, Ceres, Makemake, dan Haumea. Selain itu, terdapat juga miliaran objek kecil lainnya yang terdiri dari asteroid, komet, dan meteorit yang tersebar di sabuk asteroid, sabuk Kuiper, dan seantero awan Oort. Lalu, tata surya kita ada di mana sih? Kalau melihat ke Wikipedia, kamu akan menemukan bahwa tata surya kita ada di awan antar bintang lokal atau local interstellar cloud yang ada di gelembung lokal atau local bubble yang ada di lengan Orion yang ada di galaksi Bima Sakti. Nah, awan antar bintang lokal ini adalah wilayah antar bintang dengan kepadatan rendah yang terdiri dari gas, debu, dan plasma. Diameternya diperkirakan sekitar 30 tahun cahaya. Awan antar bintang ini diperkirakan terbentuk antara 40 sampai 150 ribu tahun yang lalu dari serpihan gas dan debu sisa ledakan bintang yang terjadi di dekatnya. Dan ternyata matahari nggak selamanya ada di sini loh. Diperkirakan tata surya kita baru memasuki wilayah ini sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dan diperkirakan akan keluar dari awan antar bintang ini 1900 tahun lagi. Artinya pada tahun 4000 kemungkinan tata surya kita udah nggak tinggal di awan ini lagi, alias sudah pindah alamat. Sedangkan gelembung lokal adalah sebuah rongga atau lubang yang memiliki lebar sekitar 1000 tahun cahaya. Gelembung ini merupakan sisa dari ledakan bintang yang terjadi sekitar 10-12 juta tahun yang lalu. Terdapat beberapa rasi bintang yang berada di dalam gelembung ini, yaitu rasi Taurus, rasi Ophiuchus, rasi Lupus, rasi Corona Australis, rasi Musca, dan rasi Chamaelon. Dan ternyata matahari juga tak selamanya ada di gelembung ini loh. Diperkirakan matahari baru memasuki gelembung ini sekitar 5-10 juta tahun yang lalu. Terus berapa lama lagi kira-kira matahari akan meninggalkan area ini? Nah, aku sendiri belum nemu sumber yang menyebutkan perkiraannya. Kalau kamu tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, gelembung lokal ini berada di lengan Orion, yang merupakan salah satu lengan galaksi Bima Sakti. Lengan Orion ini memiliki lebar sekitar 3.500 tahun cahaya, dengan panjang sekitar 10.000 tahun cahaya. Lengan Orion ini hanyalah sebuah lengan minor
yang merupakan cabang dari lengan Carina Sagittarius sebagai lengan mayornya. Nah, matahari ini terletak di sini, sekitar 26.000 tahun cahaya dari pusat galaksi Bima Sakti. Sehingga matahari perlu bergerak dalam kecepatan 828.000 km per jam dan membutuhkan waktu sekitar 225 juta tahun untuk mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Diperkirakan matahari ditemani oleh 200 miliar bintang lainnya yang ada di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti bisa membawa bintang sebanyak itu karena terdapat sebuah lubang hitam supermasif di pusatnya. Lubang hitam tersebut disebut sebagai Sagittarius A*. Namun, sebenarnya gravitasi dari Sagittarius A* ini gak cukup kuat loh untuk menarik matahari yang berjarak 26.000 tahun cahaya dan bergerak dengan kecepatan 828.000 km per jam. Matahari tetap berada di orbitnya karena Sagittarius A* dibantu oleh gravitasi dari beberapa lubang hitam lain dan miliaran bintang yang ada di dekatnya, yaitu di pusat galaksi atau galactic center. Terus, galaksi Bima Sakti ini sebetulnya ada di mana sih? Galaksi Bima Sakti ini ada di dalam sebuah grup lokal. Grup lokal ini mencakup sekitar 50-an galaksi yang terbagi dalam dua grup sistem satelit galaksi. Yang satu berpusat di galaksi Bima Sakti, dan yang satu lagi berpusat di galaksi Andromeda. Keduanya merupakan dua galaksi terbesar yang ada di grup lokal ini. Galaksi Bima Sakti dan Andromeda sebagai dua entitas yang memiliki massa sangat besar di grup lokal ini saling tarik-menarik satu sama lain. Keduanya mendekat dalam kecepatan sekitar 400.000 km per jam. Sehingga diperkirakan sekitar 4,5 miliar tahun lagi, keduanya akan bergabung menjadi satu galaksi yang disebut Milkdromeda, yaitu gabungan dari nama Milky Way dan Andromeda. Keduanya diperkirakan sudah berumur sekitar 10 miliar tahun, dan apabila bergabung 4,5 miliar tahun lagi, maka itu berarti keduanya akan lenyap dan menjadi galaksi lain pada umur 14,5 miliar tahun. Terus, grup lokal ini ada di mana lagi? Nah, grup lokal kita merupakan bagian dari supergugus Virgo yang bergerak mendekati wilayah yang disebut The Great Attractor. The Great Attractor ini bukanlah sebuah objek, melainkan kumpulan gugusan galaksi yang sangat masif. The Great Attractor merupakan pusat dari supergugus Laniakea yang mencakup supergugus Virgo, supergugus Centaurus Hydra, supergugus Pavoindus, dan supergugus Selatan. Nah, supergugus Laniakea ini hanyalah satu dari puluhan juta supergugus yang ada di alam semesta teramati, alias Observable Universe. Diperkirakan terdapat setidaknya 100 miliar galaksi yang ada di alam semesta teramati. Lalu, alam semesta teramati ini ada di mana? Well, tidak ada yang tahu. Hanya sebatas itulah pengetahuan manusia hingga saat ini. Banyak yang membayangkan alam semesta itu tiada batasnya. Bagian yang lain membayangkan multi semesta alias multiverse. Namun pastinya seperti apa itu belum bisa diketahui karena dibatasi oleh kecepatan cahaya sebagai agen yang membawa informasi. Mungkin di masa depan ketika kita sudah bisa mengambil informasi dari keterkaitan kuantum alias quantum entanglement, kita bisa tahu lebih banyak lagi. Tapi untuk saat ini hanya segitulah yang bisa kita ketahui. Oke, maka lengkap sudah alamat kita. Kembali ke contoh yang tadi, maka alamatnya ada di Jalan Mangkirai nomor N842 RT30, Dusun Bumi Etam, Desa Sorgabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, Asia Tenggara, Benua Asia, Planet Bumi, Tata Surya, Awan Antar Bintang Lokal, Gelembung Lokal, dengan Orion, Galaksi Bima Sakti, Grup Lokal,
supergugus Virgo, supergugus Laniakea, dan yang terakhir, alam semesta teramati. Beginilah kira-kira kalau alamat kita ditulis secara lengkap, selengkap-lengkapnya, sejauh pengetahuan manusia. Jadi, coba deh kamu bayangkan, Bumi itu hanya satu dari 8 planet yang ada di tata surya kita. Sedangkan matahari hanyalah satu dari 200 miliar bintang yang ada di galaksi kita. Dan galaksi kita hanyalah satu dari 100 miliar galaksi yang ada di alam semesta teramati. Itu baru yang teramati loh. Kalau ditambah dengan yang belum bisa teramati, mungkin jauh lebih banyak lagi. Tapi meskipun terdengar kecil dan tidak signifikan, disinilah semua orang yang kamu tahu, semua orang yang kamu cintai, semua orang yang kamu kagumi, semua orang yang pernah kamu dengar namanya, baik itu yang pernah kamu temui langsung maupun hanya kamu tahu dari dalam buku, baik di masa lalu, saat ini, dan masa depan. Disinilah mereka hidup. Disinilah satu-satunya tempat yang diketahui menopang kehidupan. Disinilah satu-satunya rumah kita. Disinilah di bumi Etam. Kalau pendapat kalian gimana? Apakah mungkin kita satu-satunya di alam semesta ini? Apakah bumi memang sespesial itu? Coba tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa share kalau kamu baru tahu. Bisa like dan subscribe juga kalau kamu suka sama video semacam ini. Kalau nggak suka ya silahkan di dislike. Terima kasih sudah menonton dan cintailah bumi Etam.